Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Sugeng dan Pak Nesdi atas materi dan mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi dengan topik yang sangat menarik ini mengenai potensi wilayah. Perkenalkan, nama saya Nadira. Saya merupakan Educational Services as Indonesia. Dan saat ini saya bersama dengan rekan saya tidak sendiri, yaitu Mas Indika Aris Pratama. Nah, Mas Indika ini di Solution Strategy, Solution Engineer, yang fokus di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi, Indonesia memiliki beberapa kantor cabang, yaitu selain di Jakarta, ada di Pekanbaru, Balikpapan, serta Surabaya. Nah, ini adalah email kami ya. Tadi sepertinya belum diupdate untuk CV-nya. Dan di sini kami akan mempresentasikannya secara ganti-ganti di sini. Jadi Mas Dika akan membantu saya untuk mendemonstrasikan beberapa aplikasi atau web map yang sudah dilakukan oleh Esri. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan teknologi geospasial ArcGIS dalam merespon pengembangan wilayah. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang profil Esri. Mungkin ada yang belum tahu atau ingin tahu lebih lanjut. Pertama, ada yang tahu nggak ya kepanjangan dari Esri? Mungkin bisa di chat, ditulis di chat, tahu kepanjangan dari Esri? Tinggal aja di Google juga nggak apa-apa sih. Nggak ada yang tahu juga. Oke, mungkin karena belum ada yang tahu kali ya. Kepanjangan dari Esri itu adalah Environmental System Research Institute. Awalnya kami merupakan sebuah badan konsultan penggunaan lahan yang didirikan oleh Jack Benjamin dan istrinya Paula Benjamin pada tahun 1969 di Redlands, California. Nah, kami percaya bahwa setiap orang bisa melakukan banyak hal yang menakjubkan dengan menerapkan geografi terapan. Di mana contohnya seperti kita bisa melindungi biodiversitas atau menumpas penyakit, atau misalnya kita ingin mengembangkan suatu bisnis di lokasi tertentu, serta menjaga bahwa setiap komunitas itu selalu terinformasi dan terjaga, seperti itu. Nah, teknologi pemetaan kami dinamakan ArcGIS, yang memudahkan kita untuk menganalisis, memvisualisasi apa arti dari sebuah data untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang ada di dunia ini. Nah, di sini kami tidak hanya fokus di professional services, namun kami concern juga di R&D, di mana kami memberikan lebih dari 30% pendapatan annualnya di R&D. Hal ini yang menyebabkan ArcGIS ini selalu berkembang dan berinovasi. Nah, di sini ada beberapa organisasi yang sudah kami layani. Mungkin Bapak Ibu bisa tahu juga ya beberapa di antaranya. Dan tidak hanya industri konvensional yang menggunakan pemetaan, misalnya seperti Pertamina yang sumber daya alam gitu ya, tapi juga industri-industri yang mungkin wah ternyata bisa juga ya pakai peta. Contohnya seperti banking gitu ya. Kemudian ada retail, ada komersil juga. Jadi pada dasarnya apapun itu bisa dianalisis dengan pemetaan karena yang dibutuhkan cuma data pasti saja. Bahkan Bapak Ibu sekarang ini duduk di meja, di kursi masing-masing, itu sudah ada XY-nya dan itu sudah bisa dianalisis. Jadi semudah itu untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dengan menggunakan peta. Nah, sebelum kami membahas tentang bagaimana pemanfaatan teknologi kami, membahas tentang teknologinya, di sini perlu dicamkan, perlu diketahui bahwa Indonesia masih mengalami permasalahan, masih menghadapi permasalahan yang sama selama bertahun-tahun. Contohnya seperti permasalahan pengangguran, sumber daya alam, atau misalnya tumpang tindih lahan gitu ya.
bencana alam, dan sebagainya. Nah, dalam pandangan geografi, hal-hal yang bersifat keuangan bisa diatasi dengan GIS, seperti permasalahan bencana, permasalahan degradasi lahan, kemudian permasalahan eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Dan di sini, di dalam pengembangan, setiap daerah ingin daerahnya itu untuk selalu sustain, selalu berkelanjutan, kemudian layak huni, sehat, dan semuanya pasti ingin daerahnya tuh kaya ya, jangan sampai ada yang tidak sejahtera. Bagaimana sih kita bisa sampai ke sana? Pengembangan wilayah sendiri pada dasarnya merupakan sebuah proses dalam mengembangkan masyarakat untuk mencapai layak hidup yang lebih baik. Nah, di sini untuk mencapai goals itu, kita harus ada partisipasi dari seluruh pihak atau stakeholders. Nah, dari community leaders, dari NGO, startup, agen pendidikan, hingga government itu sendiri. Karena semua orang itu harus memiliki informasi yang sama. Semua orang harus berpartisipasi untuk mengkontribusi data, mengkontribusi ide, memberikan effort, dan memberikan sumber daya masing-masing. Nah, di sini ada penting perintah sebenarnya. Walaupun semua pihak ini bisa berbicara, bisa ngobrol satu sama lain, bisa kolaborasi satu sama lain sendiri, tapi ada peran penting pemerintah sebagai decision maker untuk memanfaatkan komunitas yang luas ini. Bagaimana cara untuk bisa sampai ke keterbukaan data itu? Sampai ke goals setiap daerah. Ini ada maturity path, ada sebuah tahapan yang melibatkan tidak hanya orangnya saja, tapi juga konten serta teknologi. Nah, di sini adalah teknologi S3. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita bisa melakukan sebuah kebijakan keterbukaan data dari pemerintah, di mana semua orang bisa mendapatkan data yang sama, supaya mereka bisa menganalisis masing-masing apa yang terjadi di wilayah atau organisasinya. Jadi yang pertama adalah dari data sharing, kemudian kita bisa masuk ke inisiatif. Selanjutnya kita bisa mendapatkan community management yang dua arah. Nah, di sini kalau dibagi 3, jadi yang pertama data, kemudian nah, Indonesia sendiri sekarang sedang di proses open data, tapi sudah bukan awal. Dan benar ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita sudah lompat ke inisiatif, di mana banyak organisasi, contohnya universitas sudah membuat aplikasi analisis modelannya masing-masing untuk melindungi sivitas akademikanya. Kita akan masuk ke penjelasan. Nah, sains ilmu tentang lokasi kita sebuah work. Pada dasarnya ini merupakan GIS dan teknologi geospasial. Jadi AGS ini diibaratkan oleh Jack Benjamin pada tahun 2019 di Esri User Conference sebagai sebuah sistem syaraf manusia. Tapi Bapak Ibu tahu lah bagaimana sistem syaraf manusia itu bekerja, yang merupakan sebuah sistem yang cerdas, yang bisa mengintegrasi semua data dari etika, moral, dan lain-lain. Baru mereka bisa respon ke rangsangan. Jadi pertama, ketika kita mendapat rangsangan itu, diibaratkan ketika kita mengukur
Kemudian kita melalui visualisasi dan pemetaan. Kemudian kita mengerti permasalahan yang ada melalui analisis dan pemodelan, serta perencanaan dan desain. Selanjutnya baru kita bisa merespon dengan pengambilan keputusan yang tepat. Di sini ada contoh data dari data kecelakaan di Amerika, dan bisa dilihat ini datanya berantakan ya, maksudnya artinya apa gitu ya. Tapi dengan peta kita bisa memvisualisasikannya, di mana bisa melihat oh mana sih pola yang paling terdampak. Ini contohnya menggunakan heat map. Kemudian selanjutnya ada visualisasi lainnya dengan peta, di mana yang paling merah tua ini berarti itu yang paling terdampak gradasi hingga warna putih yang tidak bermasalah. Di sini ini adalah konsep core dari jargon kita, yaitu see what others can. Jadi kita bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Dan padahal ini masih di tahap visualisasi, kita belum menganalisis. Nah, ini baru kita integrasi data dengan data sekolah, kemudian di sini data tentang sosial ekonomi di wilayah tersebut. Teknologi RJS sendiri, kita selalu berkembang secara cepat dan pesat. Kita mengintegrasi banyak inovasi dari data pengukuran, komputasi, dan ilmu pengetahuan. Jadi salah satu pekerjaan kami adalah untuk mengikuti tren perkembangan zaman, perkembangan teknologi, contohnya dari BIM, Big Data, Sensors, IoT, kemudian mengintegrasikannya dengan sistem komputasi Artificial Intelligence dan Machine Learning contohnya, dan pastinya selalu mengintegrasi dengan ilmu sains yang pastinya juga selalu mengikuti, selalu berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini yang sebelumnya saya jelaskan sebelumnya, kita fokus di R&D, hal ini yang menyebabkan kita selalu berkembang secara pesat. Di sini saya mau nanya dong, ada biasanya ada yang pernah menggunakan ArcGIS, dan mungkin produk apa yang biasa digunakan? Mungkin boleh mungkin ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang pernah menggunakan? Nah, saya pernah menggunakan. Oh, pakai apa tuh? ArcMap. Ada Astro. Oke, ya. Jadi itu ada beberapanya. Yang paling terkenal itu ArcGIS Pro dan ArcMap mungkin ya. Tapi sebenarnya ArcGIS itu di Esri kita membayangkannya sebagai sebuah platform. Oh ya, di sini saya bisa lihat ini ArcMap banyak ya. Jadi kita sebuah platform, karena produk ArcGIS itu banyak sekali. Bukan hanya ArcGIS Pro dan ArcMap saja yang merupakan sebuah produk desktop. Jadi bukan hanya desktop saja, tapi juga ada portal. Di sini ini desktop ya. Nah, di sini kita juga ada portal, yaitu ArcGIS Online dan ArcGIS Enterprise. Nah, ArcGIS itu sebuah sistem cloud-based, di mana ketika kita sudah melakukan pemodelan atau analisis di desktop misalnya ya, itu kita bisa langsung publish melalui ArcGIS Online, kemudian kita bisa langsung membuat web aplikasi atau web pemetaan secara langsung coding. Jadi ini ready to use apps. Ini ready to use apps, kita nggak perlu coding. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu suka coding dan ingin mendevelop sendiri aplikasinya, pastinya itu bisa, pastinya itu memungkinkan. Itu melalui ArcGIS Developer. Pada dasarnya kita punya aplikasi untuk semuanya. Gitu. Nah, di sini ini adalah fondasi dari kapabilitas kami dari JS Project-nya, pemetaan, visualisasi data, kemudian pengambilan data di lapangan.
analisis, data science, dan dashboard. Ini hanya beberapa di antaranya. Kami bisa mengintegrasi tipe data apapun. Mungkin kalau Bapak Ibu biasanya tahu kalau data spasial ya data vektor atau data raster ya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak di sebelum. Nah, di sini selain vektor dan data citra, kita bisa mengkombinasikan data tabular seperti data Excel misalnya, atau data yang tidak terstruktur, data 3D, data real time, big data, LIDAR, hingga data CAD gitu, data BIM, data AutoCAD gitu. Sehingga dengan mengintegrasi seluruh tipe data ini menciptakan sebuah bahasa yang umum. Di sini AJS kita mengorganisir dan memanage semua aspek dari geografi knowledge, yaitu dari data, peta, aplikasi, pemodelan, serta orangnya. Jadi konten dan people yang saya jelaskan sebelumnya tentang engagement maturity path. Jadi melalui portal semuanya bisa terorganisir. Ibu sudah mempublish petanya dari desktop kemudian ke AJS Online. Nah, di portal AJS Online atau AJS Enterprise itu Bapak Ibu bisa mengambil nih web aplikasi atau web map yang sudah dibuat oleh orang lain. Tapi pastinya itu tergantung dengan level security yang diinginkan. Misalnya Bapak Ibu cuma ingin di organisasi sendiri, ya bisa. Tapi kalau ingin publik juga bisa. Seperti itu. Kemudian di sini yang saya jelaskan sebelumnya tentang engagement maturity path, pentingnya open data, sehingga kita bisa melakukan banyak hal, memprovide mapping, analisis, data management, dan kolaborasi. Contohnya seperti aset manajemen. Misalnya sebuah pemerintahan memiliki aset yang perlu dipetakan. Nah, itu bisa terorganisir dengan baik. Lalu misalnya ingin membangun sebuah infrastruktur di aset tersebut, kita bisa menganalisis mana lokasi yang terbaik di sana. Kemudian planning and analysis, misalnya untuk perencanaan wilayah kota misalnya. Field mobility untuk mengambil data di lapangan, dan sebagainya. Nah, di sini AJS merupakan sebuah platform untuk berbagai macam kebutuhan. Pastinya semua orang punya expertise masing-masing ya, dan mungkin punya data masing-masing. Jadi mungkin ada organisasi yang lebih sering menggunakan spreadsheet atau Excel saja, atau ada juga yang sudah mempunyai data peta, atau ada yang punya server gitu ya. Nah, itu beda-beda, tapi semuanya bisa diintegrasi secara langsung dengan platform AJS. Nah, di sini ada contoh, ini adalah bagaimana platformnya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian outputnya pun akan berbeda-beda juga tergantung kebutuhan. Misalnya, jadi aplikasi tematik, contohnya seorang perencana wilayah ingin memetakan perencanaan wilayah kota gitu ya, supaya bisa tahu zonasi mana yang sesuai untuk dibangun bangunan tertentu. Nah, itu bisa. Kemudian AJS Open Data, jadi kita bisa menyebarkan data-data melalui open data tersebut. Atau misalnya Dinas Penanaman DPM PTSP gitu ya, ingin memetakan potensi untuk investasi. Nah, itu bisa. Jadi dari memetakan potensi investasi itu orang-orang bisa mengetahui mana sih yang bisa jadi potensialnya. Nah, di sini kan saya lebih konsep selanjutnya jika akan demokan tentang apa aplikasi yang sudah dibuat dengan menggunakan AJS. Ya, kan masih. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tadi sudah banyak dijelaskan dari Pak Nasdim terkait teori-teorinya untuk JS. Kemudian juga produk. Sudah banyak dijelaskan apa suara saya sudah terdengar jelas? Sekarang sudah. Oke, ya. Kalau tadi mungkin sudah banyak teori-teori yang diberikan oleh dari Bapak Nasdim dan juga bagaimana Esri itu sendiri dari Kak Nadira. Mungkin saya ingin menjelaskan beberapa contoh-contoh solusi yang bisa kita gunakan dengan GIS ini untuk mengembangkan wilayah kita. Mungkin nantinya dapat dari teman-teman Indo Mapping Center ataupun teman-teman education di masing-masing university, jadi memiliki ide-ide nih bagaimana kita dapat mengembangkan wilayah kita masing-masing, tentunya melalui GIS seperti itu. Kemudian kalau kita membahas terkait pemetaan potensi wilayah yang berbasis GIS, tentunya tujuannya adalah kita ingin memiliki potensi yang bisa kita eksploitasi dan diambil manfaatnya untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat kita. Kemudian tentu saja seperti Bapak Nasdim sampaikan tadi juga manfaat SIG ini sangat banyak sekali. Salah satunya itu tadi untuk memanajemen ruang, kemudian inventarisasi data, dan juga permodelan hingga monitoring data. Nah, yang saya contohkan di layar saat ini adalah bagaimana kita dapat memonitoring data dan kita itu bukan lagi sebuah peta 2 dimensi, namun kita sudah bisa dapat berinteraksi dan juga bisa kita hubungkan dengan data-data real time. Contohnya saja di bagian atas, ini adalah data-data kapal. Jadi kita bisa melihat kapal-kapal yang ada di wilayah kita. Nah, tujuannya untuk apa sih kita monitoring data kapal? Nah, sebenarnya sebagaimana kita ketahui potensi dari perairan di Indonesia ini sangatlah besar. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan potensi perairan itu? Nah, contohnya seperti kita dapat memonitoring batas-batas wilayah di daerah-daerah paling luar Indonesia, sehingga kita bisa melihat kapal-kapal di Indonesia apakah beredar di wilayah mana saja dan apakah ada kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia secara real time. Kemudian di bagian bawah di video yang kedua ini saya mencontohkan bagaimana kita dapat melihat zonasi peruntukan ruangnya, bukan hanya sebagai 2 dimensi, juga sebagai data 3 dimensi seperti itu. Karena sebagaimana kita ketahui, mulai dari semenjak adanya perubahan untuk PP terkait tata ruang dari Permen PU nomor 20 tahun 2011 menjadi Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2018, saat ini dasar dari perizinan dan investasi itu merupakan rencana detail tata ruang yang tentunya di setiap daerah itu pasti memiliki RDTR seperti itu. Nah, itu maka dari itu sangat penting sekali kita alangkah baiknya ketika kita bisa memetakan rencana tata ruang kita dengan baik, apalagi bisa kita visualisasikan secara 3D. Nah, dengan kita memvisualisasikan secara 3D, tentunya mungkin nanti investor yang datang pun akan lebih tertarik seperti itu. Oke, bisa di next Kak Nadira. Oke, ini mungkin sedikit penjelasan terkait drones nih. Tadi Bapak Nasdim hobinya drone kayaknya. Nah, sebenarnya kita juga ada aplikasi untuk bagaimana kita bisa memproduksi peta dari drone. Baik itu kita memproduksi ortomosaik ataupun kita juga bisa langsung menghasilkan 3D. Hanya perbedaannya saja ketika cara pengambilan drone-nya. Kalau misalkan tadi kita foto satu jalan, nah kalau ini mungkin kita secara 3D akan kita ambil sekeliling bangunannya seperti itu. Bisa next lagi Kak Nadira. Nah, hasil dari ortofoto ataupun drone yang tadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Kita bisa melihat dari perubahan guna lahannya, kemudian apakah
ada perubahan guna lahan ataukah kita bisa melihat vegetasi dan lain-lain seperti itu. Bisa lanjut, Nadira? Next. Kita akan membahas bagaimana menulis. Bu Nadira, bisa nggak Pak Indika aja yang buat tampilan slide-nya, karena biar bisa di-set sebagai presenter. Karena kalau kayak gini nanti saya akan mute all-nya mengganggu Bu Pak Indika ngomong. Gitu. Oke. Jadi kalau Pak Indika punya slide-nya, Pak Indika aja yang nampilkan slide-nya. Baik. Biar saya bisa set sebagai presenter, Pak Indika. Oke, baik Pak. Berarti ini saya kasih. Iya, Bu Nadira tutup. Jadi biar Pak Indika. Oke. Bisa ke slide kedua. Boleh. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apa sudah bisa melihat apa yang saya share? Oke, sudah jelas, Pak. Oke, baik. Jadi tadi mungkin sempat disinggung juga terkait ini nih, pendapatan daerah melalui perizinan. Nah, sebagaimana kita ketahui nih, perizinan di saat ini mungkin masih sulit ya, ketika orang membutuhkan izin untuk baik itu mendirikan bangunan atau izin-izin lain, kita masih membutuhkan waktu yang sangat lama dan kita harus melewati beberapa pos-pos yang selalu harus kita lewati seperti itu. Nah, sebenarnya kita juga sudah memiliki beberapa solution untuk kita dapat mempercepat perizinan melalui GIS ini. Mulai dari kita verifikasi mandiri secara online, kemudian input datanya oleh pemohon pun secara online, kemudian kita juga dapat memverifikasi awal berkas, kemudian ketika kita membutuhkan survei lokasi, kita juga bisa memberikan assignment ataupun tugas kepada para pekerja lapangan untuk mencek apakah benar data yang disampaikan oleh pemohon, kemudian akan dicek lagi dokumennya apakah sudah memang bisa terverifikasi. Kalau memang sudah bisa terverifikasi, akan muncul langsung penerbitan SK-nya seperti itu. Nah, contohnya itu seperti ini. Ya, semua kita menggunakan GIS. Jadi ketika data-data sudah terkumpul, mulai dari verifikasi dari pemohon sendiri, kemudian diverifikasi oleh petugas di dinas terkait. Nah, nanti semua data-data tersebut akan langsung muncul di dashboard monitoring yang ada di dinas-dinas terkait. Apakah izin tersebut sudah diberikan ataupun masih ada permasalahan. Nah, ini bisa kita kontrol sehingga kita dapat menentukan kebijakan nih selanjutnya. Untuk daerah-daerah yang masih mengalami kesulitan untuk penerbitan izin, kita berikan kebijakan apa seperti itu. Nah, nextnya untuk kita dapat bisa mengoptimalisasi pendapatan daerah, kita juga dapat melihat revenue dari penerimaan pajak retribusi dari reklame-reklame. Mungkin ini belum banyak yang memetakan ya reklame-reklame, padahal ini merupakan potensi di mana reklame-reklame ini di jalan raya tentunya sangat banyak nih yang bisa menjadi pemasukan oleh pendapatan daerah itu sendiri. Nah, maka dari itu pentingnya dari kita GIS ini, mungkin dari teman-teman nih kalau punya ide juga bisa memetakan reklame-reklame tersebut. Setelah kita petakan, kita masukkan data-data atributnya, kita juga bisa langsung memonitoring, kita buatkan sebuah dashboard. Jadi reklame-reklame mana yang sudah membayar distribusi, retribusi, reklame mana yang belum membayar retribusi, dan kita juga bisa tampilkan berapa revenue yang sudah masuk ke pendapatan daerah kita, seperti itu. Oke, nah yang tadi sempat beberapa kali disinggung juga terkait land management. Ketika kita ingin mengembangkan suatu wilayah, bagaimana kita mau tahu nih potensi wilayah kita kalau lokasinya aja kita nggak tahu. Kita nggak tahu di mana data lahan-lahan kita ini di mana, data aset-aset kita ini sebenarnya lokasinya di mana. Nah, kalaupun ada mungkin itu terkadang dari pengalaman saya itu data-data yang masih tahun-tahun 19 sekian dan itu masih digambar, bukan berupa peta GIS yang
tentunya secara keakuratannya juga kita belum tahu seperti itu. Nah, mungkin dari sinilah kita mulai dari survei. Jika kita memang belum memiliki data lahan, kita bisa mulai melakukan survei lokasi, cek boundary, yaitu mungkin teman-teman dari ISI, Ikatan Surveyor Indonesia, yang lebih paham bagaimana caranya mensurvei dan menitipkan control point agar tercipta suatu poligon yang akurat, data yang akurat, ataupun kita juga bisa melakukan update melalui imagery. Seperti tadi misalkan Pak Nesdim menggunakan drone, ataupun nanti kalau ada UAV dan lain-lain. Setelah itu kita masuk kepada acquire, di mana kita bisa men-track acquisition progress certification-nya. Apakah ini sudah layak untuk diterbitkan sertifikatnya atau belum, seperti itu. Dan ketika data-datanya sudah terkumpul, sudah kita bisa ada yang kita terbitkan, ada pun yang masih belum diterbitkan, itu setelah itu data-datanya kita bisa utilisasi dengan cara kita melihat apakah lahan-lahannya ini kita monitor mana yang masih kosong, mana yang sudah memiliki kepemilikan. Kita bisa update stoknya secara langsung seperti itu. Contoh, saya ingin mencontohkan satu demo. Nah, ini ketika kita sudah memiliki data-data parsel lahan. Nah, kemudian kita juga bisa masukkan tuh picture ataupun foto buktinya bahwa ada penyerahan sertifikat, misalkan kalau itu sampai dibutuhkan. Nah, kemudian ini juga data-datanya ketika ada perubahan, ini sangat dinamis, kita juga bisa langsung mengganti baik nama pemilik asalnya ataupun nama pemilik yang baru. Kemudian desanya di mana, tanggal berapa, harganya, nilai ganti, dan statusnya apakah sudah selesai atau masih proses, itu bisa kita lakukan, kita monitoring secara langsung di dashboard ini atau di web application ini, seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah, dari contoh yang tadi, saya tadi membagi menjadi 3. Kita mulai dari survei, kita bisa merequest satu surveyor, kita kasih tugas atau assignment untuk mengkolek data dari lapangan. Nah, setelah kolek data itu dari lapangan sudah lengkap, baik itu dari menggunakan integrasi dengan GPS handheld yang memang sudah akurasinya tinggi, kemudian kita juga bisa menambahkan menggunakan form survei yang bisa diisi melalui handphone dari si pekerja lapangan tersebut atau surveyor. Kemudian si surveyor tersebut pun bisa menggambar poligon ataupun mengkolek ground point control-nya secara langsung di lapangan, seperti itu. Dan bahkan kita juga misalkan di daerah-daerah yang sulit akan sinyal, kita juga bisa menggunakan offline mode seperti itu. Kemudian next-nya, ya, di sini contohnya bahwa kita bisa track acquisition progress-nya seperti apa nih. Jumlah persil yang sudah selesai atau jumlah tanah yang sudah selesai kita prosesnya ada berapa, yang sedang dalam proses ada berapa, kemudian biaya yang kita keluarkan itu berapa, itu semua bisa kita monitoring di dalam satu dashboard ini. Seperti itu. Oke, next. Nah, yang terakhir kita dapat mengutilisasinya. Ketika data-datanya sudah lengkap, kita dapat utilisasi. Ketika ada perubahan data atau perubahan kepemilikan, kita bisa mengupdate-nya secara real time, seperti itu. Next, nah ini juga ada salah satu contoh, kita juga bisa ngupdate stok nih, ada stok tanahnya, misalkan ini contohnya ada yang matang, ada yang mentah, atau nanti stok lahannya itu yang masih tersedia ataupun yang sudah memiliki sertifikat. Ya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing dinas ataupun daerah, seperti itu. Nah, menariknya juga kita bisa kombinasikan dengan AutoCAD. Jadi kalau memang dari teman-teman yang udah berkecimpung di bidang pertanahan nih, pasti udah AutoCAD nih udah pasti digunakan gitu biasanya kan ya. Nah, di sini kita bisa kombinasikan, kita bisa integrasikan dengan data AutoCAD. Sebenarnya sendiri sudah punya extension gitu untuk AutoCAD sendiri. Namanya AutoCAD for ArcGIS. Selain itu, nah
mungkin ketika tadi saya sempat menjelaskan beberapa contoh solusi ketika kita dalam kondisi ideal seperti itu. Namun bagaimana ketika kita memiliki kita ingin bisa tetap mengembangkan wilayah ataupun kita tetap menjaga potensi-potensi daerah kita ketika datangnya bencana ataupun ini kondisi yang tidak ideal. Nah, ketika kondisi tidak ideal pun kita sebenarnya bisa nih menggunakan ArcGIS ini untuk memonitoring daerah kita. Ya, bisa kita lihat, mungkin sedikit flashback ke tahun 2018. Ini adalah kejadian bencana Palu yang menewaskan lebih dari 2.000 orang. Yang tentunya ketika kita tidak memiliki mitigasi yang baik dan kita juga tidak memiliki inventarisasi aset untuk daerah yang baik, tentunya nanti di akhir kita akan mengalami kesulitan untuk menghitung aset-aset daerah mana kita yang rusak, kemudian di mana saja lokasi pengungsinya, kemudian mana-mana saja daerah yang terdampak paling parah. Nah, itu akan menyulitkan kita ketika ingin mengambil atau memutuskan suatu kebijakan yang tepat seperti itu. Dengan adanya GIS, tentunya kita ingin bisa tetap meningkatkan potensi daerah kita dan juga kita dapat mengontrol daerah kita walaupun sedang kebencanaan. Jadi di sini kita bisa melihat perubahannya ketika sebelum terjadinya tsunami dan ketika setelah terjadinya tsunami. Terjadi perubahan geografi dan juga selain itu kita bisa buatkan sebuah dashboard yang mana di situ kita bisa lihat total dari pengungsinya, daerah mana yang terdampak, sehingga kita bisa penyaluran bantuan itu akan lebih tepat seperti itu. Nah, next-nya adalah sebagaimana yang kita ketahui nih di era sekarang kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, di sini saya rasa Bapak Ibu juga sudah pernah ya melihat dashboard ini yang dibuat oleh Johns Hopkins University, di mana di sini juga bukan hanya sebagai visualisasi data seperti yang tadi disampaikan, memang tujuannya awalnya untuk visualisasi data, tapi GIS itu sudah jauh lebih dari itu. Kita juga bisa menganalisa dan modeling dan tentunya bisa kita kombinasikan dengan data real time. Contohnya untuk kasus pada saat pandemi COVID seperti ini. Mungkin Kak Nadira akan menjelaskan sedikit terkait bagaimana integrasi sistem untuk memanaging COVID-19 ini. Terima kasih Kak Nadira, bisa dilanjutkan presentasinya. Oke, terima kasih Tika, Mas Tika. Saya share. Tadi Mas Tika sudah menjelaskan ya tentang dashboard yang viral ini, yaitu dashboard yang dikembangkan oleh Johns Hopkins University. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Nah, bagaimana sistem yang terintegrasi ini bisa memanage dalam rangka merespons COVID-19. Pertama, langkah-langkahnya adalah kita harus mengetahui, mengerti bagaimana resiko dari komunitas, dari masyarakat. Sehingga bisa menemukan atau bisa menentukan kebijakan yang tepat seperti apa. Contohnya seperti social distancing gitu kan. Contohnya seperti di Jakarta ada PSBB, yaitu pembatasan skala besar. Nah, kemudian kita mengukur keefektifan dari kebijakan tersebut. Apakah efektif untuk terus dilakukan? Selanjutnya bisa persebaran dan dampak dari pandemi global yang merupakan tantangan dan ancaman bagi kita semua. Contohnya dampaknya secara ekonomi atau dampaknya kepada public health sector atau sektor kesehatan contohnya. Kemudian selanjutnya kita bisa memanage sumber daya dan yang dibutuhkan gitu, mengalokasi sumber daya, serta menentukan site untuk testing setiap masyarakat. Jadi kalau misalnya dia ingin melakukan tes, di mana sih lokasi untuk melakukan tes yang terdekat.
Jadi dia jauh-jauh untuk melakukan tes. Kemudian selanjutnya kita bisa mengkomunikasikannya semua ke publik. Nah, di sini ada 5 step untuk mengerti dampak dari COVID-19 melalui teknologi JIS. Pertama, kita petakan dulu kasusnya, di mana bagaimana sih persebaran. Kemudian selanjutnya ya bagaimana persebarannya dari kasus kemudian ke persebarannya. Selanjutnya kita harus memetakan populasi yang rentan terkena dampak. Tidak hanya populasi lansia yang berumur lebih dari 60 tahun, namun juga industri-industri apa nih yang rentan terjadi pengangguran gitu, maksudnya terjadi pemutusan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bisa memetakan kapasitas dari fasilitas kesehatan misalnya. Kemudian kita bisa mengkomunikasikan semuanya dengan menggunakan peta. Oke. Di sini karena Mas Indika membantu saya untuk demo, jadi silakan Mas Dika lanjutkan lagi. Ya, mungkin tadi saya sempat lihat ya di kolom komentar banyak nih yang bertanya-tanya bagaimana sih cara kita melakukan sesuatu nih dengan JAS di era pandemi COVID seperti ini. Nah, mungkin ini ada beberapa cara ataupun step dan solusi yang pernah kami develop yang mungkin nanti teman-teman dari baik education di masing-masing universitas ataupun Indo Mapping Center bisa terinspirasi ataupun bisa berkontribusi untuk membuat untuk daerahnya masing-masing seperti itu. Ya, jadi yang pertama tentunya saja kita make case, di mana kita petakan dulu titik-titik di mana terjadinya si COVID-19 itu, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memetakan kasusnya, kita bisa lihat berapa jumlahnya yang terkonfirmasi, kemudian grafiknya seperti apa, kemudian di daerah mana nih yang paling besar sebenarnya untuk checklist yang sudah saya sediakan. Untuk ya, ada suara. Ya, oke. Jadi kita bisa petakan kasusnya ada di mana, kita bisa melihat nih di mana sih sebenarnya kasus tersebut tersebar, yang paling besar itu ada di daerah mana, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya setelah kita bisa memetakan kasusnya di lokasinya di mana saja, kita bisa map the spread. Kita lihat nih bagaimana penyebarannya. Nah, biasanya nih yang melakukan ini ahli-ahli dari epidemiologi ya, yang biasanya dia mengkombinasikan dengan ruang dan waktu sehingga dia bisa melihat bagaimana kecepatan dari penyebaran virus ini, seperti itu. Jadi ketika misalkan virus ini ternyata sangat cepat sekali penyebarannya, nah nantinya tentunya kita selanjutnya bisa memberikan intervensi-intervensi lain untuk kedepannya, apakah kita melakukan kebijakan lockdown ataupun kebijakan-kebijakan yang lain seperti itu. Kemudian setelah kita bisa memetakan penyebarannya seperti apa, nah tidak kalah pentingnya ini juga kita bisa memetakan dari rasio kerentanannya. Nah seperti ini contohnya, di sini kita bisa memetakan kerentanan penduduk di Indonesia terhadap COVID-19, di mana yang misalkan kita dapat analisa mulai dari usia 65 tahun ke atas, seperti sebagaimana kita tahu ya, usia 65 ke atas ini sangat rentan terhadap COVID-19. Kita bisa analisa nih di daerah kita ini apakah di mana nih yang paling banyak terdapat usia 65 ke atas, dan ternyata terdapat di daerah A atau B yang semakin pekat, semakin merah, itulah di mana daerah yang memiliki usia lanjut seperti itu. Dan mungkin nanti kebijakannya pun akan lebih tepat. Jadi di daerah-daerah tersebut bisa kita seperti sumbangkan masker yang lebih untuk orang-orang yang lanjut usia, dan kebijakan-kebijakan yang tentunya yang lain yang baik untuk menangani kasus ini. Selain itu, kita juga bisa memetakan
tenaga medis, Ih. jumlah tenaga medis. Nah, Bang Aina. bagaimana bisa kita lihat di sini, jumlah tenaga medis di Jakarta itu sudah cukup banyak. Dilihat dari warnanya cukup biru, warna pekat. Nah, di sini kita bisa analisa nih, di bagian Banten, kemudian di bagian pulau lainnya di luar Pulau Jawa, itu tenaga medisnya masih sangat sedikit. Nah, mungkin dari pemerintah sendiri nanti bisa melakukan kebijakan-kebijakan nih, seperti menyalurkan tenaga medis dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kita bisa memetakan kapasitas kita sebagai daerah nih. Apakah di daerah kita dengan rumah sakit rujukan yang kita sudah buat, apakah sudah mencukupi untuk menangani kasus ini? Nah, dari sini kita bisa lihat nih, gap-nya, apakah sudah tercukupi atau belum, seperti itu. Nah, di contoh kasus ini, saya menggunakan, contohnya menggunakan RJS Pro. Di sini kita masukkan data fasilitas kesehatan, dan data poin-poin kasusnya. Gitu. Mana di sini kita masukkan lokasi-lokasi yang terjangkit ataupun terdampak. Nah, kita bisa petakan di sini. Kemudian kita lihat, kita pilih, nah ini namanya analisa location allocation. Kalau misalkan teman-teman ada yang sudah tadi menggunakan RJS Pro, sebenarnya di sini kita bisa menggunakan travel mode nih. Kita pilih driving time, kemudian kita pilih yang toward facilities selama 15 menit seperti itu. Kenapa misalkan 15 menit? Karena mungkin tentunya kita ingin melihat nih masyarakat ataupun warga kita yang bisa dapat fasilitas itu sejauh 15 menit itu seperti apa. Nah, karena kan bisa jadi dari daerah tersebut walaupun 15 menit bisa jadi tidak 15 menit karena kondisi jalan yang rusak ataupun tidak memiliki kendaraan, apalagi di masa-masa lockdown susah mencari kendaraan umum dan sebagainya. Maka kita misalkan buatkan 15 menit yang paling cepat seperti itu. Dan di sini ternyata kita dapatkan gap bahwa masih terdapat masih terdapat kasus-kasus yang belum terlayani dari fasilitas kesehatan yang sudah kita buat dari rumah sakit rujukan yang sudah ada seperti itu. Nah, kita bisa masukkan lagi dengan misalkan saya mencontohkan ini dengan data puskesmas. Nah, apakah data-data puskesmas ini bisa kita jadikan rumah sakit rujukan atau nantinya kita ingin membuat rumah sakit rujukan yang baru itu seperti apa? Nah, kita ingin melihat nih bagaimana dan di mana lokasinya kita bisa membuat rumah sakit rujukan yang baru agar semua dari kasus tersebut bisa terfasilitasi seperti itu. Dan dihasilkan bahwa bisa dilihat di sebelah kanan yang warna hitam ini adalah yang warna hijau ini adalah lokasi-lokasi yang tepat untuk dijadikan rumah sakit rujukan yang baru ataupun dari puskesmas kita ubah jadi tempat fasilitas kesehatan rujukan untuk COVID seperti itu. Sementara yang warna hitam adalah yang tidak bisa yang kurang baik untuk dijadikan. Jadi kita ambil yang paling maksimum coverage-nya dengan meminimalisir jumlah fasilitasnya, tapi kita maksimumkan coverage-nya seperti itu. Dan kemudian tentunya yang kelima yang seperti tadi sempat disinggung ya oleh kita bersama bahwa kita harus bisa nih berkomunikasi dengan peta. Banyak yang tadi mungkin tidak sempat disinggung tidak mengerti bagaimana membaca peta. Namun tujuannya sebenarnya dari semua ini runtutan ini kita ingin bisa berkomunikasi dengan peta. Mungkin kalau misalkan kita buatkan sebuah web map, kita buatkan sebuah story map seperti itu, masyarakat akan lebih mudah dalam membaca peta, akan lebih mudah dalam mengerti seperti itu. Ya, kemudian contoh kasus lagi terkait COVID. Nah, ini untuk di Hampton Roads COVID-19 Impact kita juga bisa melihat bagaimana dampaknya nih terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di sini, baik itu mulai dari transportation data, economic data. Nah, ini ketika kita memang datanya sudah siap nih, seperti contohnya ini di Virginia ya. Ini ketika datanya memang sudah lengkap, kita bisa lakukan analisis dan modeling lebih jauh dari itu, seperti itu. Kemudian next, nah ini yang cukup menarik menurut saya ya, kita bisa melihat dampak dari ekonomi ketika adanya pandemi virus ini. Nah, kalau dari dashboard yang dibuat oleh Northern Virginia Region ini,
mereka ahli-ahlinya sudah menentukan ada beberapa kegiatan ataupun pekerjaan yang memang sangat riskan terdampak akan virus corona, misalkan dampak dari adanya lockdown. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh-contohnya seperti untuk akomodasi, kemudian makanan, itu konstruksi, itu akan sangat terdampak. Nah, setelah itu, setelah didapatkan data-data kegiatan ataupun pekerjaan yang terdampak, kita bisa petakan. Nah, di sini adalah unemployment initial claims. Jadi, di sini kita bisa memetakan penganggurannya yang mungkin disebabkan oleh penyakit COVID ini, dampak dari COVID ini. Daerah mana yang memiliki pekerjaan-pekerjaan yang riskan. Nah, mungkin nanti kebijakan dari pemerintah adalah di daerah-daerah yang memiliki mayoritas pekerjaannya adalah accommodation or food, seperti tadi yang dijelaskan di awal, mungkin nanti bisa disalurkan bantuan lebih dulu dibanding daerah-daerah yang lain, seperti itu. Kemudian ini juga share of job in most vulnerable, di mana kita bisa lihat nih kalau di sini semakin ungu, nah ini kita bisa lihat total employment-nya atau penganggurannya yang disebabkan oleh COVID-19 ini, dampaknya seperti ini. Nah, ini kita bisa melihat nih dari segi ekonomi seperti itu. Jadi sebenarnya GIS itu di era saat ini udah lebih jauh dari yang kita bayangkan, bukan lagi sekedar data JPEG ataupun 2 dimensi, namun ini lebih dinamis dan lebih bermanfaat analisis modelingnya seperti itu. Oke. Mungkin ini untuk teman-teman juga dari Indo Mapping Center ya, yang tadi sepertinya banyak nih yang tertarik ingin berkontribusi gimana sih caranya memetakan juga daerahnya terkait COVID ini dengan ESRI gitu, misalnya dengan produk ESRI. Nah, sebenarnya kita memiliki disaster response program yang mungkin teman-teman nanti bisa daftar untuk mendapatkan license-nya. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya karena Dira akan lebih menjelaskan terkait disaster response program nih, agar teman-teman maupun dinas-dinas yang lain ini bisa ikut berkontribusi untuk kita sama-sama memerangi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Mungkin cukup dari saya, dilanjutkan ke Kak Nadira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nadira, waktunya 5 menit lagi ya. Ya, Pak. Menjelaskan sedikit tentang resource. Ya, sudah terlihat ya? Ya, jadi ini sebagai respon ESRI untuk tanggap bencana mengenai COVID pandemi global yang merupakan tantangan dan ancaman untuk kita semua. Jika Bapak Ibu sekalian ingin berkontribusi yang seperti saya jelaskan tentang open data, silakan bisa request assistance di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan datanya, data informasi Bapak Ibu, kemudian apa yang ingin dikembangkan dengan GIS seperti itu. Dan tadi ada yang nanya apakah membuat aplikasi itu perlu coding? Tidak perlu sama sekali. Semuanya sudah ready to use apps, tinggal tarik dan drop aja seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu suka mendevelop aplikasi, pastinya bisa dikembangkan lebih jauh dari itu seperti itu. Jadi silakan, dan ini kita memberikan subscription 6 bulan untuk disaster response program seperti itu. Nah, kemudian di sini saya mau share juga resources. Ini materi presentasi kami, tapi mungkin bisa diupdate lagi kali ya. Dan di sini kami juga ada hub mengenai education and community yang berisi tentang learning resources. Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar secara gratis bisa ada di dalam, dari ESRI Inc. langsung untuk tutorial dan cara pengerjaannya. Kemudian jika Bapak Ibu dari universitas atau dari komunitas ingin disupport oleh ESRI Indonesia, bisa didaftarkan juga di hub ini, di website ini. Seperti itu. Atau misalnya butuh dukungan dari ESRI, silakan. Kemudian kami juga baru buat Telegram ESRI Indonesia User Community, di mana kami share learning resources dan event-event yang dibutuhkan. Seperti itu, bisa langsung kontak ke sini. Dan di sini banyak juga resources mengenai COVID-19, karena itu yang terjadi ya sekarang. Silakan diakses juga
nanti di PDF-nya akan ada semuanya, jadi tinggal diklik aja linknya, seperti itu. Nah, di sini sebagai seorang profesional di bidang Bapak Ibu sekalian, pekerjaan Bapak Ibu merupakan sebuah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari itu. Bagaimana kita bisa mempengaruhi dan menciptakan masa depan dari planet kita. Dan mungkin nggak usah terlalu jauh, masa depan dari Indonesia dulu. Nah, bagaimana kita bisa merealisasikan masa depan yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekedar teknologi. Seperti halnya sistem syaraf manusia, itu membutuhkan sebuah aksi yang cerdas, pemikiran, compassion, nilai, etika, dan pastinya kerja yang keras. Nah, dengan semua itu, hanya Bapak Ibu sekalian yang bisa melakukannya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya kembalikan ke Pak Sugeng sebagai moderator. Terima kasih.